Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Irving Fisher dari kelas 10 IPS 2 akan membuat video liputan mengunjungi Museum BI dan Mandiri. Saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama Helmi Fawas, lalu Safira Hairunisa, Anindita Tabina, dan yang terakhir Danis Radityo. Pada mulanya setiap manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Seiring perkembangan zaman, muncullah kegiatan saling tukar-menukar antara dua orang yang saling membutuhkan. Kegiatan ini kita sebut sebagai barter. Tapi sistem ini hanya bertahan beberapa waktu, karena sulitnya menentukan apakah barang yang ditukar bernilai sama dan sulitnya menentukan orang yang memilik barang yang butuh dan bersedia menukarnya. Karena hal tersebut diciptakan uang pertama kali dalam bentuk koin yang berbahan logam. Setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah Indonesia membuat uang sendiri yang disebut sebagai uang ori. Sejak saat itu, desain uang di Indonesia terus mengalami pergantian desain sesuai dengan masa kepemimpinan pemerintah. Kini kita mengenal pecahan uang tertinggi senilai Rp100.000. Terdapat dua jenis uang, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah bentuk uang yang dikeluarkan secara resmi oleh negara, yaitu uang kertas dan uang logam. Uang giral adalah jumlah uang yang disimpan atas nama seseorang di bank dan dapat diambil sewaktu-waktu. Bentuk uang giral dapat berupa giro, cek, atau telegraphic transfer. Di era digitalisasi, ATM atau anjungan tunai mandiri amat sangat dibutuhkan oleh nasabah atau konsumen, karena alat ini dapat mempermudah masyarakat dalam bertransaksi, baik dalam maupun luar negeri. Namun, dengan perkembangan ekonomi dan teknologi, penggunaan uang tunai dirasa cukup praktis hanya untuk membawa transaksi kecil, dan akan sulit jika membawa fisik uang untuk jumlah transaksi yang bernilai besar. Selain itu, membawa uang tunai mulai dianggap tidak aman karena maraknya pencurian. Karena kendala-kendala tersebut, akhirnya diciptakanlah alat pembayaran non-tunai yang lebih praktis dan efisien. Alat pembayaran non-tunai pun beragam. Salah satu contohnya electronic cash. Dan saat ini uang elektronik juga bisa digunakan sebagai pengganti uang. Contohnya seperti pada saat kita menaiki Transjakarta dengan menggunakan kartu. Lalu berkembang lagi dengan munculnya alat pembayaran digital seperti GoPay, OVO, dan sebagainya. Ini adalah salah satu contoh alat pembayaran yang menggunakan GoPay pada aplikasi Gojek. Pembayaran non-tunai makin berkembang lagi dengan munculnya pembayaran digital dengan menggunakan QR Code. Sistem pembayaran ini hadir agar transaksi lebih efisien dan cepat. Dulu, uang hanya dijadikan sebagai media alat tukar untuk mencukupi kebutuhan hidup. Sekarang, nilai uang berkembang sebagai sebuah tujuan dan demi status yang menentukan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Sekian video liputan kita di Museum BI dan Mandiri, dan terima kasih juga kepada Bu Ari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.